Setelah tiba di perkebunan kelapa sawit PT Astra Agro Lestari 1, sebelum dikumpulkan dalam barisan, kami diminta mengenakan helm safety dan dilanjutkan mendengarkan sambutan dan arahan dari beberapa perwakilan PT dan dari Ketua Stiper Amuntai. Setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, kami menuju ke tempat pembibitan tertutup atau yang disebut free nursery sebagai tempat penyampaian materi pertama. Ada 4 varietas yang digunakan dalam pembibitan kelapa sawit di PT Astra Agro Lestari 1, yaitu Sejahtera, Nirmala, Lestari, dan Simalungun. Apakah memang dari perlakuan petani yang membedakan atau memang ada perlakuan perusahaan sehingga membedakan antara bibit keluaran masyarakat hasil panen dari keluaran masyarakat menentukan itu lebih ke perawatan ya, karena kalau petani itu kan pupuk kadang-kadang ya yang lahannya terbatas 1 hektar misalnya, mau beli pupuk saya lebih gadget dulu ini daripada beli pupuk. Sementara kalau perusahaan kan memang sudah dijadwalkan. Contohnya kalau bibitan ini setiap minggu harus pupuk itu ke tanaman umur 1 sampai 3 tahun, itu setiap 3 bulan harus dipupuk. Kami diperkenalkan dengan varietas Nirmala yang ditanam dalam baby bag dengan media tanam berupa tanah mineral yang dicampur solid, yaitu endapan limbah cair bahan buangan pabrik, di mana komposisinya 70% tanah mineral biasa dan 30% solid. Ya, jadi kami akan berangkat untuk menuju ke pembibitan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dilanjutkan ke tempat pembibitan terbuka yang disebut minor seri, di mana bibit yang berumur 2,5 bulan sampai maksimal 3 bulan dipindahkan ke tempat ini dengan jarak tanam 90 cm dikali 90 cm dalam formasi segitiga sama kaki. Untuk pemeliharaan yang dilakukan pada masa pre-nursery berupa penyiraman 2 kali sehari dengan lama penyiraman 15 menit, serta pemberian pupuk 2 kali seminggu. Bulan pada saat diaplikasikan, tapi dengan berjalannya waktu jarang laku. Ingat tuh dengan tanah. Kalau masalah penyakit Mbak, apa yang di Pangerawan di masa penyuntikan ini atau yang sudah yang masih di Putrai tadi ya? Penyakit paling rawannya di Prit. So, ini sudah aman nih teman? Ya tidak aman juga, pokoknya ini ada. Sedangkan pada masa menor seri, penyiraman dilakukan 2 kali sehari dengan lama penyiraman 30 menit dan pemberian pupuk NPKMG 12-12-72 2 minggu sekali. Ditambah penyiangan gulma secara berkala sebulan sekali. Setelah bibit di minor seri berumur 9 bulan maksimal 1 tahun, bibit akan siap dipindah tanam ke lapangan. Ya, jadi setelah dari pembibitan minusari, kita lanjut ke pabrik. Oke, go. Sebelum lanjut ke pengenalan pabrik pengolahan kelapa sawit, kami berkumpul di lokasi Safety Education untuk mendengarkan penjelasan tentang persiapan kelengkapan dan alat apa saja yang digunakan saat berada di dalam pabrik. Serta di tempat ini juga ditampilkan beberapa produk hasil dari kelapa sawit, diantaranya brondolan, nut, fiber, kernel, sel, dan CPO. Ada 2, fiber dan sel. Kemudian hasil akhir yang kita jual yang disebut CPO ini adalah minyak ini, ya. Minyak CPO
ini yang dapat kita olah. Dan yang untuk tadi bio solar atau bio yang untuk jadi bahan bakar BBM Pertalite, ini dari sini minyak CPO, turunan dari CPO. Ya, jadi tahap selanjutnya kita akan menuju pabrik. Let's go. Oke. Tadi tandan buah segar yang besar-besar tadi direbus dulu pakai steam dengan tekanan 3 bar. 3 bar. Karena kelengkapan pakaian yang kami kenakan kurang, maka rombongan hanya diperbolehkan melihat proses pengolahan kelapa sawit dari jarak aman. Ketika sawit yang dibawa oleh truk sampai, maka kelapa sawit dimasukkan ke dalam rel berjalan, di mana di rel tersebut ada tempat pemisahan antara sampah dan biji kelapa sawit. Setelah itu, biji kelapa sawit dimasukkan ke dalam tempat penguapan, dilanjutkan hasil minyak mentah akan dipisahkan dari ampas dan cangkang biji sawit. Untuk sampah limbah pabrik tadi akan digunakan sebagai pupuk maupun bahan bakar pabrik.